Bismillahirrahmanirrahim. Kakak ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita dan mendapatkan keberkahan serta berguna gitu ya untuk kita amalkan nantinya. Oke. Mari kita berdoa dan dibuka juga dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke menu kita hari ini, Unpopular History of the Golden Age, mari kita review materi yang sebelumnya ya. Materi yang sebelumnya itu sama Kak Maria ya, 2 minggu yang lalu. Kita libur 1 pekan. Jadi materi sebelumnya itu kita tentang standar gitu ya. Kita udah mengetahui tentang standar apa yang seharusnya kita gunakan dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Islam ya. Kalau di pertemuan sebelumnya lagi yang sama kakak itu kita ngebahas bahwa buka tidur. Itu kita ngebahas standar-standar yang sering digunakan oleh manusia yang sebenarnya itu bukan standar yang tepat gitu ya, digunakan dalam memutuskan sesuatu ataupun dalam memilih suatu pilihan gitu. Nah, maka setelah itu kan kita belajar ternyata bahwa seorang muslim gitu ya, standar kehidupannya itu adalah Islam gitu ya, syariat Islam. Jadi yang namanya standar kan yang berarti ya apa yang baik dan apa yang buruk itu tergantung apa yang menurut Islam baik maka itu baik, dan kalau menurut Islam buruk maka itu buruk. Oke, jadi itu gitu ya standar kita itu bahwa Islam yang harusnya kita jadikan standar. Ketika misalnya kita dalam memilih makanan, ya kalau bagi orang lain makanan itu enak gitu ya, mahal, terus dibikin oleh seorang chef terkenal juga, dan berarti itu makanannya baik gitu ya, makanannya eksklusif. Tapi kalau bagi kita yang punya standar Islam belum tentu gitu ya, belum tentu itu makanan itu baik gitu. Kita lihat dulu gitu ya bahan dasarnya apa. Oh ternyata dia pakai daging misalnya sesuatu dari sesuatu yang diharamkan gitu kan, misalnya dia pakai daging babi gitu ya. Ya walaupun semahal apapun makanan itu, seeksklusif apapun makanan itu bagi orang lain, itu tidak serta-merta baik bagi kita. Itu tidak serta-merta akan kita pilih sebagai makanan kita, karena standar kita bukan standar yang manusia biasanya gitu ya, bisa jadi itu misalnya standar mayoritas, pendapat mayoritas, atau misalnya standar adat istiadat gitu ya, atau standar predikat perbuatan gitu kan. Nah, itu adalah standar-standar yang semestinya bukan itu yang kita ambil, tapi yang standar kita adalah Islam. Bukan berarti kita tidak boleh misalnya kita memilih standar misalnya sains ya, sains dan teknologi kan misalnya itu juga bukan salah satu standar sebenarnya, tapi
ya ada kalanya kita memang bisa gitu ya memilih standar-standar itu jika standar-standar itu tidak bertentangan sama Islam gitu. Misalnya tentang ya kita berobat gitu ya, misalnya kalau kita kan kuliah di kedokteran gitu ya, kita berobat tentu standarnya kita berobat dan mengobati gitu ya, kita tentu standarnya kan adalah sains kedokteran gitu ya, dari jurnal-jurnal, dari empiris dan segala macam. Nah itu kan menjadi standar bagi kita gitu ya untuk menerapkan sesuatu. Selama tadi itu tidak bertentangan sama Islam gitu kan, jadi ya tidak serta-merta juga gitu ya apa yang misalnya ini sudah disepakati dalam konsensus gitu ya, tapi ternyata ini misalnya melawan kodrat manusia gitu ya, itu bertentangan tadi dengan standar Islam. Misalnya tentang cloning misalnya. Nah, itu kan teknologi yang udah sangat maju ya, teknologi cloning. Itu salah satu kemajuan sains dan teknologi gitu. Dan iya, memang barangkali itu bagi beberapa orang punya manfaat dan segala macam gitu. Tapi kembalikan lagi, Islam boleh nggak gitu ya teknologi ini dipergunakan untuk misalnya cloning manusia gitu ya. Saya punya anak nih gitu ya, saking sayangnya sama anak gitu ya, terus di cloningnya anaknya supaya anaknya gak cuma satu, jadi anaknya jadi 2, jadi 3 gitu ya. Itu tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi ya makanya standar kita yang utama itu adalah Islam. Jadi yang lain menyesuaikan. Kemudian kita sudah tahu juga apa saja sumber hukum dalam Islam. Ada yang baru join kan tadi? Oh ya, Yulia Devi ya, Yuldes. Kemudian kita udah tahu juga apa aja sumber hukum yang ada di dalam Islam gitu kan, standarnya Islam. Jadi lalu apa sih gitu ya sumber hukumnya di dalam Islam ini? Apa kemarin ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh ulama gitu kan untuk dijadikan sumber hukum di dalam Islam. Ada 4, apa itu? Ada yang mau menyebutkan? Silakan Sukma. Nah, Sukma. Apa standar sumber hukum dalam Islam yang dibahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya sama Dr. Maria? Masih ingat? Atau siapa yang mau jawab? Yulia Devi? Saida, tadi buka mic, silakan. Tinggi dokter, mohon maaf kalau salah. Sumber hukum 4 yaitu Al-Quran, hadis, Yes. Iya, betul sekali. Masya Allah. Jadi ada 4 itu ya yang disepakati oleh ulama gitu. Kalau yang tidak disepakati artinya ada beberapa ulama yang mengambil dan juga tidak, gitu ya, ada lagi yang lain gitu kan. Tapi yang disepakati oleh para ulama itu adalah 4 ini gitu ya. Nanti balik lagi gitu ke Al-Quran, ya dalil-dalilnya apakah ada di Al-Quran, apakah ada di As-Sunnah, apakah ada di ijma' sahabat atau di kias gitu. Jadi ya tidak ada sesuatu apapun perbuatan dan juga benda itu yang tidak ada hukumnya, itu nggak ada. Jadi semuanya itu pasti ada hukumnya gitu ya. Tinggal kita aja yang sudah menggali apa belum gitu ya. Nah, kalau misalnya ada perbuatan baru nih gitu ya, dengan perkembangan sains dan teknologi kan ada perbuatan-perbuatan baru yang zaman dulu tuh nggak ada, sekarang tuh ada. Contohnya tadi kayak cloning misalnya. Ya zaman dulu, zaman Rasulullah nggak ada gitu. Tapi zaman sekarang ada. Apa hukumnya ini ya? Maka para ulama lah gitu ya yang bertugas gitu ya, yang punya tugas untuk menggali hukum itu. Ya digali nih dalil-dalil yang terkait dengan hal tersebut. Apakah ada di Al-Quran, apakah ada di As-Sunnah, dikumpulkan semuanya gitu ya. Nah, lalu baru keluar hasil gitu ya, produk hukumnya. Dan terkadang memang hasil dari produk hukum itu bisa beda-beda sih gitu ya antar para ulama. Tapi selama itu dasar hukumnya itu sama gitu ya. Ini ibaratnya nih kalau kita mau analogikan kayak kita misalnya masak masak apa? Masak steak, lagi kita steak misalnya, dianalogikan steak ya. Nah, bahan-bahannya tuh apa? Ya, kan ada daging, misalnya, terus ada apa lagi? Mau pakai salad kah gitu ya? Ada
misalnya kentang dan segala macam gitu ya untuk yang melengkapi dagingnya. Terus bumbunya juga kan ada bumbu-bumbu khususnya. Nah, maka sumber hukum Islam itu ya ibaratnya itu adalah bahan dasarnya. Dan bisakah kita memakan secara langsung gitu ya? Bisa nggak dimakan secara langsung sumber hukum Islam itu? Bisa nggak dimakan secara langsung tadi daging yang masih mentah tadi ya? Terus juga sayur-sayurnya, kentangnya juga kan belum bisa ya kita makan. Maka harus dimasak dulu. Nah, yang bertugas memasak itu gitu ya, cookingnya itu yaitu para ulama mujtahid. Istilahnya ulama mujtahid istilahnya dalam Islam itu. Jadi mereka gitu ya yang punya kapasitas untuk memasak sumber hukum Islam. Nah, maka kita kan ada mengenal seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal gitu ya, Imam Hanafi gitu kan. Nah, dan mereka ulama yang 4 ini gitu ya disebut dengan ulama mujtahid dan sering juga dikenal dengan ulama mazhab. Jadi maka ada yang punya mazhab Syafi'i, ada punya mazhab Maliki, tadi Hanafi, Ahmad bin Hambal. Nah, masing-masing terkadang dalam perkara-perkara tertentu ya bisa jadi berbeda gitu kan. Nah, tapi sumber hukumnya sama nggak? Mereka sumber hukumnya sama. Jadi ibaratnya nih tadi ada 4 bahan makanan misalnya, ada 4 koki gitu ya, 4 koki disuruh memasak steak tadi ya, bahan masakannya tuh sama semua gitu kan. Dagingnya sama, jenis dagingnya sama semua gitu kan. Bumbu-bumbunya sama semua gitu ya. Nah, tapi hasilnya nanti kan bisa jadi berbeda gitu. Hasilnya bisa jadi berbeda. Nah, maka kita gitu ya, pesannya adalah kita gitu ya, kita sebagai orang awam kita harus tahu posisi kita gitu ya sebagai orang yang bukan mujtahid gitu ya, dan juga bukan di bawahnya mujtahid ada istilahnya tuh mufti. Kita juga bukan kita juga belum mencapai level itu. Nah, maka kita jangan mudah menyalahkan perbuatan saudara seiman kita terhadap setiap perbedaan selama benar tadi dasarnya gitu, selama benar dasarnya. Misalnya kayak masalah kunut kada kunut dalam sholat subuh misalnya, itu adalah perbedaan yang tidak seharusnya kita sikapi dengan dengan tegang gitu ya. Itu adalah perbedaan yang biasa. Apalagi misalnya ada yang celana cingkrang dan celana tidak cingkrang gitu misalnya. Nah, itu adalah perbedaan yang biasa gitu. Jadi asal kita tahu tadi dasarnya benar gitu ya. Ada juga yang misalnya gimana dengan yang kalau ada ulama yang tidak mewajibkan khimar, nggak mewajibkan kerudung misalnya. Nah, dasarnya benar nggak gitu ya? Dasarnya benar nggak? Nah, gimana kita bisa tahu dasarnya benar atau tidak kalau kita nggak ngaji gitu. Jadi gimana cara kita tahu untuk memilih mengikuti ulama yang benar atau tidak gitu ya. Kalau kita nggak tahu nih dasarnya benar atau tidak gitu ya. Kalau kita belum tahu sebenarnya ulama seperti apa yang mesti kita ikuti gitu ya. Dan perbedaan seperti apa yang masih bisa kita toleransi gitu kan. Nah, maka itu tadi karena yang kita butuhkan tadi itu adalah persatuan umat. Jadi jangan sampai kita mudah terpecah belah hanya karena perbedaan mazhab itu sih ya. Hanya karena perbedaan mazhab kita jangan sampai terpecah belah. Nah, tapi kita patut waspada terhadap paham-paham yang merusak akidah Islam. Itu sih yang sangat berbahaya gitu ya. Paham-paham dari luar yang asalnya bukan berasal dari Islam kemudian merusak pemikiran Islam. Oke. Nah, lalu sekarang seberapa luas sih cakupan hukum Islam tuh? Islam tuh mengatur apa saja gitu ya. Nah, ini akan kita bahas di dalam pertemuan ini, dan kita juga di sini nanti akan ngebahas tentang siapa yang wajib melaksanakan syariat Islam gitu ya, dan mampu nggak kita menjalankan semua cakupan hukum Islam itu. Oke. Nah, oke, masuk kita ke materi ya. Sebentar. Nah, cerita tentang Cinderella dan negeri impian. Tahu ceritanya tentang Princess Cinderella mungkin?
tahu ya, udah lumrah. Terus pengen nggak hidup di negeri Cinderella? Ada pangeran ganteng gitu ya, negerinya aman sentosa, masyarakatnya ramah, dan ya bahagialah pokoknya gitu ya, sejahtera hidup di sana. Nah, enak sih gitu ya, tapi itu dongeng, itu negeri dongeng ya. Dan ada nggak sih cerita nyata gitu ya, cerita nyata yang mirip seperti dongeng Cinderella? Ya maksudnya negeri yang sejahtera gitu ya, dan enak gitu kan hidup di negeri tersebut. Kira-kira ada nggak? Ada? Oke, kita cerita tentang Masjid Hagia Sophia atau dikenal juga dengan Hagia Sophia. Tahu ini masjid yang ada di mana? Ya, di mana, Sukma? Di Istanbul, Dok. Ya, di Istanbul, Turki ya. Kalau dulu juga disebut Konstantinopel. Ya, jadi banyak banyak nama ininya. Nah, Masjid Hagia Sophia ini ya masjid yang punya banyak sejarah ya, punya banyak cerita di baliknya. Dia ini apa namanya? Beberapa kali berpindah, Masjid Hagia Sophia ini beberapa kali pindah nama, atau bukan pindah nama Hagia Sophia-nya, tapi pindah jenis bangunannya itu gitu ya, mulai dari basilika, gereja, terus juga sampai museum dan masjid, museum, balik lagi ke masjid ya. Nah, jadi kapan dia menjadi masjid, yaitu ketika apa? Ketika penaklukan Konstantinopel. Ketika penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, kalau kalian pernah dengar ceritanya itu Masya Allah gitu ya, Masya Allah, sebuah penaklukan yang sangat luar biasa. Nanti kita cerita sedikit ya. Masjid Hagia Sophia ini ya luar biasa sekali arsitekturnya. Dan beberapa waktu kemarin itu tahun berapa, 2019 ya, kan dikembalikan lagi fungsinya. Yang dulunya, silakan. Yang dulunya itu museum ya, setelah kan ditaklukkan oleh siapa? Ditaklukkan oleh ya Muhammad Al-Fatih gitu ya, yang mengubah dari gereja Hagia Sophia menjadi Masjid Hagia Sophia. Lalu kemudian setelah itu Kekaisaran Ottoman itu atau Khilafah Utsmaniyah itu dilengserkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang pengkhianat Islam. Nah, maka kemudian setelah itu diubah masjid itu jadi museum. Nah, kemudian tahun 2019 kemarin itu diubah lagi statusnya menjadi masjid oleh Presiden Turki, yaitu Recep Tayyip Erdogan gitu kan. Dan ini mendapat apresiasi oleh masyarakat muslim dunia, tapi juga mendapat kecaman juga dari beberapa pemimpin non muslim gitu ya. Nah, kita cerita sedikit tentang Masjid Hagia Sophia tadi. Ini awalnya berasal dari apa? Berawal dari kisah penaklukan Konstantinopel. Nah, kalian pernah nonton ini nggak, film superhero? Biasanya film superhero tuh banyaknya diproduksi oleh negara apa? Amerika, ya kan ya? Ya. Kenapa mereka jadi banyak memproduksi film superhero? Kira-kira kenapa? Apakah realitanya mereka punya banyak superhero? Ternyata Amerika ini pernah mendapat gelar the most dangerous place. Jadi tempat paling berbahaya. Sampai Obama sendiri tuh pernah bilang, kalau kalian tuh takut gitu ya sama teroris, berapa orang sih pembunuhan akibat terorisme gitu ya, dan berapa orang korban akibat homicide, akibat pembunuhan bersenjata? Ternyata jauh ribuan kali lipat lebih banyak korban dari homicide tadi gitu ya, dibandingkan dengan korban teroris gitu ya. Nah, maka itu tadi, Amerika ini
tempat yang sangat berbahaya, yang kriminalitas itu tinggi di sana. Dan mereka mengharapkan gitu ya, mengharapkan dunia yang aman. Mereka mengharapkan punya superhero. Mereka bermimpi karena mereka nggak punya superhero. Sedangkan kita punya banyak sekali gitu ya, punya banyak sekali hero asli di dunia nyata. Ya, di dalam peradaban Islam. Salah satunya adalah Muhammad Al-Fatih, seorang pembebas kota yang menjemput bisyarah Rasulullah. Apa itu bisyarah? Bisyarah itu kayak semacam kabar gembira yang dikabarkan gitu ya, dikabarkan Allah melalui Rasulullah gitu ya, dikabarkan kepada kaum muslimin. Nah, bisyarah Rasulullah tentang Konstantinopel ini ada di hadis riwayat Ahmad bin Hambal dalam Al-Musnad. Nah, kata beliau bersabda, kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pasukan. Itu 850 tahun beliau mengatakan itu sebelum pembebasan Konstantinopel. Nah, kemudian ini menjadi motivasi gitu ya, menjadi motivasi bagi pemimpin Islam gitu. Mulai dari Zaid bin Muawiyah gitu ya, yang pertama kali mencoba untuk menaklukkannya. Bukan pertama kali ya, setelah mendengar itu ya tentu sekalangan sahabat itu pengen gitu ya mendapatkan gelar pemimpin, sebaik-baik pemimpin itu gitu ya. Tapi yang sudah berusaha untuk menaklukkan bentengnya gitu ya, yang sudah sampai mau menaklukkan benteng Konstantinopel itu adalah Zaid bin Muawiyah. Dan perjuangan pembebasan itu terus dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. Lebih dari 800 tahunan kira-kira umat Islam menantikan terwujudnya bisyarah ini gitu ya, kabar gembira ini. Banyak gitu ya, banyak yang gugur pemimpin-pemimpinnya. Kemudian akhirnya terwujud gitu ya, terwujud di tangan seorang pemuda. Ada yang bilang umur beliau itu 20 tahun, 21 tahun, kira-kira 21 atau 23, kurang lebih ya 20-an, berarti awal-awal 20-an umur beliau. Yang ketika beliau berhasil mewujudkan bisyarah itu. Dan nama beliau adalah Sultan Mehmed II, ya, Sultan Muhammad II. Nama beliau aja sama, gitu ya, sama dengan Rasulullah. Muhammad nama beliau. Dan mendapatkan gelar Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya pembebas, gitu ya, pembuka. Ya. Kalau dalam bahasa Arab tuh asalnya fataha. Fataha itu membuka. Pembuka. Jadi futuhat gitu ya. Futuhat itu berbeda dengan penjajahan. Tidak sama dengan penjajahan, tidak sama dengan bagaimana Belanda, Jepang itu menjajah Indonesia, itu penjajahan. Tapi kalau Islam menaklukkan sebuah negeri itu dengan futuhat. Futuhat itu membuka, artinya membuka mereka kan awalnya tertutup gitu ya dari Islam. Kemudian dibuka sebuah negeri itu sehingga mereka bisa mengakses Islam, bisa berkenalan dengan Islam, dengan dakwah Islam, bisa merasakan gimana hidup di bawah kepemimpinan Islam gitu. Itu futuhat gitu ya. Yang dulu mereka terzolimi di sistem yang mengatur kehidupan mereka, setelah diatur dalam Islam, ya siapapun yang berada di dalam wilayah itu maka menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Islam. Mulai dari beliau melakukan pengepungan itu mulai dari 6 April 1453 sampai 29 Mei 1453. Akhirnya berhasil gitu ya. Karena dari awal gitu ya, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih sangat meyakini bisyarah dari Rasulullah ini dan terus gitu ya, terus melayakkan dirinya untuk menjadi sebaik-baiknya pemimpin. Jadi nggak serta-merta beliau menjadi sebaik-baik pemimpin, itu nggak serta-merta. Tapi penuh dengan perjuangan mulai dari kecil gitu ya, mulai dari ya beliau masih anak-anak itu sudah dipersiapkan oleh orang tuanya, dan orang tuanya pun sultan sebelumnya pun juga sudah mencoba untuk menjadi sebaik-baiknya pemimpin tadi gitu ya, membuka atau memfutuhat Konstantinopel. Maka dipersiapkan sejak kecil anaknya ini, dikasih guru terbaik gitu ya,
Dan beliau pun juga tidak lupa untuk selalu bertakarrub kepada Allah, selalu mendekatkan diri sama Allah. Dan bahkan tidak hanya beliau, tapi pasukannya pun kan dikatakan sebagai sebaik-baiknya pasukan juga. Ya, ternyata memang pasukannya ini adalah pasukan yang sangat luar biasa juga gitu ya. Tidak hanya luar biasa dari strategi perang, dari dari kekuatan fisiknya, dari kekuatan mentalnya, dari keteguhan hatinya gitu kan, tapi juga dari gimana ibadahnya kepada Allah itu juga luar biasa. Nah, karena yakin banget nih gitu ya, yakin banget sama janji Allah ini, makanya beliau terus gitu ya memaksimalkan upaya perjuangan beliau. Gimana mulai dari membuat meriam raksasa, terus juga nggak cuma lewat serangan darat, tapi juga pakai lewat serangan laut, terus ternyata mau masuk ke pusat kota itu gagal gitu ya, terhalang oleh rantai raksasa. Dan di rantai raksasa di Laut Marmara itu nggak bisa dilewatin kan gitu ya, akhirnya nggak bisa masuk pusat kota. Lalu apa yang dilakukan? Karena saking kuatnya gitu ya, saking kuatnya keyakinannya akan janji Allah gitu ya, saking kuatnya untuk memfutuhat Konstantinopel ini, gagal melewati rantai raksasa ini, apa yang beliau lakukan? Memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal melewati bukit. Jadi beliau beliau mengubah daratan gitu yang bukit, diubahnya menjadi lautan istilahnya. Yuk bayangkan gimana memindahkan satu buah kapal aja yang besarnya luar biasa itu ya. Berat banget loh pasti. Ini 70 kapal dalam satu malam tuh dipindah melewati bukit tadi ya, melewati bukit sampai ke Selat Bosporus. Nah, Selat Bosporus itu di situ pertahanan terlemahnya Konstantinopel. Karena kan tadi dia sudah merasa aman gitu ya, karena punya rantai raksasa gitu. Jadi nggak akan ada yang bisa nih gitu ya melewati itu. Mereka nggak akan menyangka, mereka nggak ada seorang pun gitu ya yang menyangka bahwa akan ada nih 70 kapal bukan melewati laut, tapi melewati bukit gitu ya, melewati bukit. Kalau kalian nonton filmnya tuh, Masya Allah ya, heroik sekali. Nah, itu. Nah, ini kisah gimana penaklukan Konstantinopel yang kemudian jatuh gitu ya ke tangan Islam, dan di sana diterapkanlah sistem Islam. Nah, khutbah beliau ketika beliau berhasil gitu ya. Nah, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah telah menjadi kenyataan, dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Gitu. Ini ketika beliau memotivasi para prajuritnya. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, berupa kemuliaan dan penghargaan. Ya kan tadi dikatakan sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan gitu ya. Itu kan kemuliaan lah. Kalau Rasulullah bilang kayak gitu. Oleh karena itu sampaikanlah kepada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Jadi nasihat beliau itu bukan wah kita jangan lemah gitu ya, misalnya jangan putus semangat atau segala macam, tapi syariat gitu ya, syariat yang beliau utamakan gitu kan. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Nah, ini dilarang sama beliau. Dan jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya tidak ikut terjun dalam pertempuran. Jadi ya walaupun dalam peperangan gitu ya, Islam tuh juga banyak gitu ya, banyak syaratnya, banyak syarat dan ketentuan berlaku gitu ya, di dalam peperangan. Jadi tidak seperti perang yang sekarang lah, kayak gimana kita ngelihat di Palestina gitu ya, di Suriah, itu orang-orang yang tidak orang-orang awam gitu yang tidak terlibat dalam pertempuran itu juga diserang gitu kan. Ya itu namanya kejahatan perang. Itu sangat-sangat dilarang kalau dulu gitu ya. Kalau dulu ketika Islam itu berperang melawan suatu negeri, itu tidak pernah mengusik tempat peribadatan agama lain gitu kan, apalagi orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran gitu ya, anak-anak, wanita gitu ya.
Nah, maka sejarah Hagia Sophia itu berasal dari penaklukan Konstantinopel dan merupakan salah satu bukti kejayaan Islam. Nah, jadi kita udah tahu ya bahwa Islam ini punya visi misi hidup yang jelas. Maka kehidupan seorang muslim itu kan yang kita mengaku seorang muslim, berarti kita memilih Islam itu sebagai jalan hidup kita. Kalau kita memilih Islam, maka kita pasti nggak akan terarah dan juga nggak akan tersesat gitu. Karena itu kita udah dikasih tahu, kita tuh harus ini gitu ya. Solusi atas problematika kita tuh udah dikasih tahu gitu ya. Tinggal kitanya aja lagi mau belajar apa enggak gitu. Jangan kita kira nggak ada solusinya gitu ya. Se-ekstrim apapun gitu ya kondisi di dalam kehidupan kita itu pasti ada gitu ya solusinya di dalam Islam. Misalnya kita nih di hutan gitu ya, di hutan belantara yang kita itu udah kelaparan banget di sana sendirian gitu ya. Kita cuma ada diri kita gitu kan, dan kita cuma punya misalnya keahlian berburu gitu, dan di hutan itu nggak ada binatang apapun selain babi misalnya, maka babi aja menjadi boleh gitu ya. Ya, akan ada selalu solusi gitu di dalam Islam kalau kita mau belajar. Tapi bukan berarti juga ya setelah misalnya nangkap babi terus dimakannya sampai senang-senang dimakan dengan senang hati, dan juga dimakan nggak cuma sampai kenyang tapi sampai memuaskan hasrat misalnya, yang sampai puas banget memakannya, nggak gitu juga gitu ya. Ya makannya cuma secukupnya supaya nggak mati aja gitu. Itu kondisi darurat gitu kan, kondisi darurat di dalam Islam. Nah, karena itu maka karena Allah sang pencipta manusia telah memberikan seperangkat aturan yang menjadi panduan bagi ciptaannya dalam menjalankan visi misi kehidupan. Yang nggak mungkin gitu kan Allah tidak menurunkan seperangkat aturan gitu kan. Manusia loh ini gitu ya. Apa tadi peraturannya? Udah kita bahas ya sumber hukumnya gitu kan. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah itulah gitu ya sumber hukumnya. Lalu apa sedetail apa gitu kan cakupan Islam? Oke, yang pertama, apakah Islam mengatur pendidikan? Nah, ini salah satu cerita, salah satu histori tentang gimana Islam mengatur pendidikan. Ada sebuah riwayat dari Al-Wadiyah bin Atta bahwa di kota Madinah itu ada 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar bin Khattab memberikan gaji pada mereka masing-masing sebesar 15 dinar. 15 dinar tuh kira-kira 15 kali 4 gitu ya. 15 kali 4 4,25 gram emas. Berapa tuh? Kira-kira 60-an gram ya. Sekarang 1 gram emas tuh berapa? Berapa ratus ribu? 800-an ribu ya kalau nggak salah. Kalikan aja tuh 800.000 dikali gitu ya, dikali 60 gram, 60 lebih. 60-an lebih, hampir 70-an ya. hampir 70-an gram emas. 70 dikali berapa? 800.000 tuh berapa? Ada nggak sekarang guru yang mendapatkan insentif sebanyak itu? Nggak ada ya, di negara maju pun kayaknya nggak ada deh ya. Ini semua gitu ya, semuanya yang ditugaskan untuk mengajar. Lalu kemudian di masa kekhalifahan Ja'far, gitu ya, Ja'far bin Muhammad, ada sebuah perpustakaan. Nah, ada namanya perpustakaan Mosul. Dan seorang ulama Yaqut Ar-Rumi, beliau memuji para pengawas perpustakaan di kota Merkurasan karena mereka mengizinkan peminjaman sebanyak 200 buku tanpa jaminan apapun. Jadi yang nggak ada jaminan kayak misalnya kalau kita sekarang kayak KTP gitu ya. Ini nggak perlu jaminan apapun, artinya nggak dipersulit gitu ya, nggak dipersulit untuk mengakses buku-buku berkualitas gitu. Ini abad 10 kira-kira. Nah, bahkan kalau kita itu menulis buku, kita akan dapat imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Jadi kayak nggak perlu lagi tuh copyright. Kalau sekarang kan kalau kita bikin buku gitu ya, itu kan ada copyrightnya gitu, nggak boleh difotokopi dan diperjualbelikan lah istilahnya kayak gitu. Nah kalau dulu tuh nggak ada gitu. Ketika seorang penulis gitu ya, seorang ilmuwan menghasilkan sebuah tulisan, ya itu adalah menjadi
milik gitu ya, ilmunya tuh berarti udah dia bagikan gitu kan kepada masyarakat umum gitu, dan dia nggak akan marah gitu ketika itu nanti mau diperbanyak kah gitu ya, atau ada yang membagi-bagikannya kemana-mana pun nggak marah gitu ya, karena udah dapat imbalan seberat buku yang ditulis gitu ya. Kayak misalnya nih gaiten aja tuh seberat apa sih? Gaiten tuh berapa kilo tuh gaiten tuh? 3 kiloan adalah yuk gaiten tuh. Nah, kalau kita tuh gitu ya bikin buku setebal gaiten ya seberat itu juga gitu ya, emasnya 3 kilo emas tuh dapat seapa gitu ya, dapat seapa sekarang kan luar biasa lah. Terus juga Madrasah An-Nuriyah di Damaskus yang didirikan pada abad ke-6 Hijriah yang didirikan oleh Khalifah Sultan Nuruddin Zangki. Ini fasilitasnya lengkap, ada asramanya, perumahan staf pengajar, tempat peristirahatan para pelayan, ruangan besar untuk ceramah dan diskusi. Jadi jangan siswanya tuh nggak bayar gitu ya. Jadi pendidikan tuh betul-betul gratis. Jadi pendidikan itu dijamin gitu ya. Intinya seperti itu. Pendidikan di dalam Islam itu dijamin gitu ya, gratis atas semua kalangan. Sehingga nggak heran kita lahir orang-orang hebat, lahir ilmuwan-ilmuwan hebat di zaman peradaban Islam ini. Penemuan-penemuan hebat sekarang itu ya, itu tuh diawali oleh penemuan-penemuan dari ilmuwan-ilmuwan Islam sebenarnya gitu. Nah, lalu sistem kesehatan. Khalifah Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena penyakit lepra dan tunanetra. Bani Abbasiyah juga banyak memiliki rumah sakit di Baghdad, Kairo, Damaskus. Ya. Terus juga mulai mempopulerkan rumah sakit keliling. Tuh, masjid aja bahkan sudah menerapkan tempat-tempat mencuci tangan, lemari-lemari, tempat menyimpan obat dan segala macam. Nah, bahkan ada dokternya juga di masjid. Jadi dulu tuh masjid itu ya nggak cuma untuk sholat, gitu, tapi masjid itu ya untuk belajar gitu ya, sebagai pusat pembelajaran juga di masjid. Jadi bukan cuma untuk ibadah, gitu kan, untuk ibadah mahdoh aja, untuk sholat aja. Dan bahkan sistem rumah sakit yang sudah terintegrasi itu gitu, yang udah administrasinya luar biasa gitu ya, kayak pengaturan bangsal penyakit dalam gitu ya, bangsal bedah dipisah, terus juga rawat jalan gitu kan. Nah, itu sudah mulai diterapkan sejak zaman kekhalifahan Islam gitu ya. Dan pada masa itu di luar atau di barat mereka masih berada di dark age gitu. Makanya kalaunya disebut gitu ya abad pertengahan gitu ya, the middle age, apa yang terpikir di benak oleh orang-orang barat? Di benak orang-orang barat tuh apa yang terpikir? Itu the dark age bagi mereka. Tapi kalau bagi orang Islam, the middle age is the golden age bagi kita. Karena saat itu peradaban kita udah segini majunya. Sedangkan di barat mereka cara membersihkan BAB aja gitu ya, mereka belum bisa gitu ya. Di jalanan mereka itu gitu ya, itu banyak kotoran-kotoran. Bahkan jangankan dulu gitu ya, zaman sekarang aja gitu, katanya kayak di Prancis gitu ya, kayak di Prancis tuh bau pesing, kayak di contohnya di sekitaran Menara Eiffel gitu ya. Ternyata banyak gitu ya turis-turis bilang, ternyata nggak seromantis di film ya Menara Eiffel itu ya. Di sini tuh bau pesing, kotor segala macam katanya. Itu sekarang loh gitu. Apalagi zaman lalu gitu ya, zaman the dark age itu. Apalagi mereka punya sistem kesehatan yang seperti ini. Nah, maka mereka kemudian meniru sistem kesehatannya di kekhalifahan Islam. Sistem sosial. Khalifah Walid bin Abdul Malik membuat kebijakan dengan memberikan pelayan kepada setiap orang jompo dan orang cacat atau buta untuk membantu mereka menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi ya memang kalau dalam Islam tuh ya orang-orang yang orang-orang kayak orang cacat, buta gitu, orang jompo yang nggak ada orang lain kerabatnya yang bisa
membantu kehidupannya, maka itu menjadi tanggung jawab negara, itu menjadi tanggungan negara, termasuk janda gitu ya, termasuk janda gitu. Jadi dalam sistem sosial Islam itu nggak akan ada janda yang akhirnya terpaksa gitu ya, terpaksa bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan. Kalau zaman sekarang nggak cuma janda ya, nggak cuma janda, tapi orang-orang yang single aja bahkan banyak menjajakan dirinya gitu ya, menjajakan dirinya karena untuk mendapatkan materi bagi kehidupannya, buat dapat duit gitu. Nah kalau zaman dulu tuh ya ditanggung gitu. Wanita itu ya namanya wanita itu sangat dilindungi, dan wanita itu kan yang menjadi kehidupannya itu menjadi tanggungan dari mahramnya atau suaminya gitu. Dan ketika tidak ada sama sekali, mereka itu udah nggak ada sama sekali sebatang kara nih ya, maka itu menjadi tanggungan negara gitu kehidupannya. Nah, dan bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu tidak seorang pun yang dipandang berhak menerima zakat. Sampai berkali-kali nih pegawainya itu menyeru ke masyarakat, siapa nih gitu ya yang butuh zakat gitu ya. Kalau sekarang jangankan zakat gitu ya, bagi-bagi sembako yang nggak seberapa aja gitu ya, beras 1 liter, atau jangankan itu, cuma dapat kaos aja gitu ya. Kemarin kan ada ya yang presiden bagi-bagi kaos kah kalau nggak salah, sampai rela loh turun ke apa sih tempat pembuangan air tuh, selokan. Mereka turun ke selokan cuma buat ngambil pembagian jatah kaos dari presiden. Masya Allah. Nah ini loh gitu ya, diseru udah nih, siapa nih mau nerima zakat? Nggak ada, semuanya yang berzakat gitu ya. Mereka berzakat, tapi nggak ada yang layak untuk menerima zakat gitu. Karena zakat ini gitu ya, kalau di dalam sistem ekonomi Islam itu ya memang menjadi salah satu pendapatan negara. Tapi itu harus dipisah dari pendapatan negara lainnya. Jadi nggak boleh itu digunakan untuk, zakat ini nggak boleh digunakan untuk infrastruktur misalnya. Karena itu ada peruntukannya sendiri. Kan ada lah orang-orang yang berhak menerima zakat tuh ada gitu ya, di dalam Islam tuh daftarnya tuh ada gitu ya. Nah, maka yang berhak untuk mendapatkan zakat itu cuma orang-orang itu aja gitu. Nggak boleh dijadikan ke infrastruktur dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian gaji para pegawai negara khilafah nggak ada yang mencapai 300 dinar. Itu 100 ribuan, 1 kilo berarti ya, 1 kilogram emas. Wajar mereka dapat gaji segini gitu. Karena pendapatannya juga besar, pendapatan negaranya juga besar gitu ya. Sehingga mereka tidak lagi korupsi gitu. Beda kan sama sekarang lah. Padahal pejabat-pejabat negara kita udah segitu besarnya dapat gaji, tapi masih aja merasa kurang, masih aja korupsi. Islam mengatur kehidupan sosial juga dengan non-muslim. Gimana? Ya non-muslim boleh tetap memeluk agamanya dan beribadah berdasarkan keyakinan mereka. Di Palestina loh gitu ya, berabad-abad itu kan berabad-abad di sana itu hidup berdampingan Yahudi, Nasrani, Islam, itu berabad-abad gitu ya di bawah pemerintahan Islam, dan damai gitu ya. Ya semuanya berubah ketika negara api menyerang. Ketika Israel menyerang itu berubah semuanya, dan sampai polemiknya sampai sekarang gitu ya. Dan memperlakukan non-muslim itu dalam urusan makanan dan pakaian sesuai dengan agama mereka dalam koridor peraturan umum. Jadi ada peraturan umumnya seperti apa. Urusan pernikahan dan perceraian kalau non-muslim ya menurut aturan agama mereka seperti apa. Setiap warga negara yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat negara khilafah, sehingga wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama tanpa membedakan. Jadi ya memang betul-betul nggak dibedakan untuk dapat hak-hak kewarganegaraan. Ya misalnya pendidikan yang gratis, tadi mereka juga dapat pendidikan gratis. Jadi nggak cuma orang Islam aja gitu. Selama mereka adalah rakyat negara khilafah ya maka mereka dapat gitu ya pendidikan gratis itu. Mereka dapat juga kesehatan gratis dapat juga gitu ya, keamanan dapat juga, mereka mendapatkan keamanan gitu. Terjamin juga keamanannya. Dan muslim boleh tetap memeluk agama dan beribadah berdasarkan keyakinan mereka. Sains dan teknologi. Masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Khawarizmi dan 99
orang asistennya membuat peta bumi sekaligus peta langit. Masya Allah lah. Dan pada saat yang sama bangsa Eropa itu masih berkeyakinan bumi itu datar. Jadi mereka masih menjadi kaum flat earth gitu ya. Jadi kan lucu ya kalau zaman sekarang kita masih ada orang Islam yang berkeyakinan flat earth. Sedangkan kita di abad ke-11 Masehi itu ulama-ulama Islam itu udah bisa bikin peta bumi, gitu kan? Nggak cuma peta bumi, peta langit juga. Al-Khwarizmi menerbitkan bukunya yang termasuk Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Ini diterjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan gitu ya. Ibnu Sina juga, Conan Fitib. Nah, jadi dulu tuh ya orang-orang barat mereka buku pegangannya gitu ya, bagi mahasiswa kedokterannya buku pegangan wajibnya ini Conan Fitib gitu ya. Jadi yang kita sekarang kayak Guyton, apalagi Ganong, apalagi fisiologinya gitu kan, terus juga anatominya kayak apa sih anatomi kita tuh apa sih namanya, Sobota gitu. Nah awalnya itu mereka sarikan gitu ya dari Conan Fitib. Ini lengkap sekali gitu, nggak cuma fisiologi dan anatomi aja, tapi ilmu bedahnya juga ada di Conan Fitib ini, terlengkap di zamannya. Jadi menjadi referensi di berbagai perguruan tinggi. Nah, terus juga ini Masya Allah ya, bangunan yang ada di background-nya ini adalah sebuah arsitektur yang luar biasa saat Sultan Harun ar-Rasyid berkuasa. Penataan kota Baghdad. Nah, ini ditata dengan bentuk yang bundar seperti ini. 2 lapis tembok besar, tingginya 28 meter, terus juga dibangun parit. Nih, lihat kan paritnya ya. Ini terinspirasi dari strategi perang Khandaq di zaman Rasulullah SAW. Nah, parit ini juga berfungsi sebagai saluran air juga, dan berfungsi juga sebagai pertahanan. Jadi, 2 fungsi ya, Masya Allah. Jadi kayak benteng gitu kan, benteng yang sangat kokoh dan sulit ditembus, itu kata Baghdad. Nah, lalu gimana dengan politik? Surat ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat itu dikirim ke Khilafah Utsmani. Nah, terus juga yang membantu Aceh gitu ya untuk menyerang Portugis di Malaka itu juga adalah Khilafah Utsmaniyah. Mereka menyebutnya Sumatera itu Syamatirah untuk mengamankan Sumatera tadi dari Portugis. Dan dikirimkan nggak cuma mengirimkan ininya gitu ya, alat-alat perangnya, tapi juga para ahli senjata gitu, penembak, teknisinya gitu, itu juga dikirim juga ke Aceh. Jadi ya salah satu memang yang menjadi sumber kekuatan Nusantara itu untuk melawan penjajah itu juga sebenarnya adalah Khilafah Utsmaniyah gitu. Namun memang pada saat itu bertepatan pada saat menjelang kemerdekaan kita. Ini memang saat itu Khilafah bukan menjelang kemerdekaan, tapi saat kita sudah berperang melawan penjajah gitu ya. Itu Khilafah Utsmaniyah itu memang sudah melemah kondisinya gitu ya. Memang sudah melemah. Tapi saat lemah aja mereka masih bisa mengirimkan ini gitu ya, mengirimkan bantuan peperangan gitu. Itu padahal kondisinya udah melemah, udah mulai dirongrong, udah mulai mau diruntuhkan kan. Ya kan pada akhirnya pada akhirnya kan ya memang runtuh juga gitu ya. Oleh siapa tadi, Mustafa Kemal Atatürk ya. Nah, kenapa gitu ya bisa ada peradaban yang mulia ini gitu, yang bahkan lebih indah ternyata dibandingkan dengan dongeng Cinderella. Karena ini nyata gitu kan, karena ini bukan negeri dongeng. Kenapa? Ya karena penerapan Islam yang kafah.
Kafah itu artinya apa? Sempurna gitu di segala aspek. Hasilnya apa? Ya pemuda-pemudi Islam yang keren, gitu kan? Nah, mereka ini tahu gitu gimana menata kehidupan mereka dengan terikat pada aturan Allah. Inilah gitu ya hasil penerapan sistem yang sahih dalam segala aspek kehidupan. Nah, aspek apa aja sih? Kita kan tadi bertanya ya, apa aja sih cakupan hukum Islam? Nah, jadi cakupan hukum Islam ini ya, bisa kita katakan ada 3 dimensi. Syariat Islam itu ada 3 dimensi. 1, 2, 3 ya. Kalau aspek akidah ini ya akidah ini juga masuk ke aspek ini hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Nah, akidah ini masuk juga ke aspek sini. Ya, secara umum kan Islam itu akidah terdiri dari akidah dan syariah gitu ya. Tapi perkara akidah ini pun juga masuk ke perkara gimana cara kita berhubungan dengan Allah kan gitu ya. Jadi selengkap ini loh Islam gitu ya. Ya karena tujuannya kan untuk menjadi petunjuk gitu ya, untuk menjadi petunjuk bagi kita. Kita siapa? Kita khalifah di muka bumi gitu ya. Kita kan tujuannya diciptakan Allah kan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi masa iya sih Allah mempercayakan bumi yang sedemikian rupa diciptakannya secara sempurna, diri kita juga diciptakannya secara sempurna. Masa iya Allah nggak nurunin aturan? Masa iya Allah menyerahkan manusia itu sesuka-sukanya untuk mengatur bumi gitu ya kan? Ya sesuka-sukanya manusia mengatur bumi, apa hasilnya? Ya sekarang gitu ya, apa yang kita rasakan sekarang? Kerusakan di mana-mana, kehancuran moral di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Banyak yang manusia, nyawa-nyawa manusia gitu ya, seakan tidak berharga. Itu gitu ya, ketika penjagaan bumi ini diserahkan, pengaturan bumi ini diserahkan kepada manusia. Gitu. Nah, maka apa tadi ya aspek di dalam Islam gitu, cakupan Islam atau dimensi di dalam Islam, aturan dalam Islam itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, hablum minallah, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, dengan Allah, hablum minallah. Lalu hablum minan nafs, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, gitu kan? Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu disebut dengan hablum minan nas. Di 3 aspek ini. Hubungan manusia dengan Al-Khaliq, artinya dalam melakukan aturan-aturan ini ya manusia hubungannya dengan Al-Khaliq gitu, artinya ibadahnya ini ya untuk Al-Khaliq gitu kan. Aktivitasnya ini berhubungan dengan Tuhan gitu. Ya, walaupun sebenarnya semua aspeknya ini kan tentu untuk Allah gitu ya. Ketika kita misalnya nih makan minum ya karena Allah gitu ya, ibaratnya niatnya, tapi dalam menjalankannya itu kita berhubungan dengan siapa sih gitu ya, dalam menjalankan aktivitas ini kita berhubungan dengan siapa. Nah, kalau dalam menjalankan aktivitas tadi ibadah gitu ya, termasuk dalam perkara akidah, maka itu melibatkan hubungan kita dengan Allah secara langsung gitu. Ya, ibadah kita ya untuk Allah gitu ya, bukan untuk diri kita sendiri. Kita sholat misalnya bukan untuk langsing gitu ya, bukan kita anggap sholat itu adalah olahraga gitu, bukan kita supaya sehat sholat itu gitu. Nah, lalu ini perkara hablum minan nafsi, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Mencakup tentang makanan, gimana kita makan, gimana kita minum, gimana kita berpakaian, gimana kita menghiasi akhlak kita gitu ya. Nah, itu diatur di dalam Islam. Kita makan pakai tangan apa gitu ya. Makanan yang boleh dimakan tuh apa aja yang nggak boleh gitu. Perkara makanan nih gitu ya. Ketika manusia sembarangan, ya akibatnya apa? COVID gitu ya. Ini kan virus SARS-CoV-2 ini kan juga dapat dari akibat manusia yang sembarangan makan kan gitu ya, segala kelelawar lah dimakan gitu, ular lah dimakan, ya, akhirnya berbagai macam kemudaratan terjadi gitu ya. Yang dirugikan ya manusia juga kan gitu. Nah, makanya itu gitu ya, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Makanya itu Allah mengatur apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Cara kita minum gitu ya.
kita berpakaian, manusia perempuan berpakaiannya seperti apa, batasan auratnya seperti apa, laki-laki seperti apa, gitu kan? Itu diatur dalam Islam. Jadi banyak banget ya ternyata ya, gitu ya. Oh ternyata hijrah itu, ketika kita memutuskan hijrah itu kita nggak cuma hijrah perkara ini loh, gitu ya. Ternyata kalau kita mau hijrah itu kita harus hijrah ya secara kafah, gitu ya, secara sempurna, secara mencakup seluruh aspek ini, gitu kan? Duduk sayang. Duduk. Nah, lalu apalagi perkara hubungan manusia dengan manusia. Nah, di sini adalah gimana Islam mengatur hubungan antara sesama manusia. Gitu. Nah, ini mencakup luas banget ternyata cakupannya. Politik, pemerintahan, sosial budaya, pidana, pendidikan, dan ekonomi. Sayang. Minta bukakan ini kak? Ya. Sama Abi. Pakai piring lah. Oke. Nah, sebelum kita ngebahas nih gitu ya hubungan manusia dengan manusia, kita oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu sistem gitu. Sistem tadi yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Oke. Nah, yang pertama sistem pemerintahan Islam. Jadi ya mungkin nggak sih gitu ya Rasulullah yang mengajarkan kita segala macam praktek dalam kehidupan itu nggak menyuruh kita untuk menerapkan sistem pemerintahan Islam juga. Dan bahkan saking hebatnya Rasulullah mengatur urusan ini sampai Michael Hart, pernah mendengar nama ini? Michael Hart, seorang penulis non-Muslim, itu menempatkan beliau sebagai orang nomor satu, the most influential persons in history. Jadi di dalam seluruh sejarah dunia, gitu kan? Siapa-siapa aja yang paling berpengaruh dalam sejarah. Yang pertama, Nabi Muhammad beliau tempatkan di posisi pertama. Yang kedua, Isaac Newton, dan yang ketiga Isa Al-Masih. Tuhannya aja ditempatkan ketiga. Jadi protes gitu ya, protes orang-orang Nasrani itu protes gitu. Kenapa Tuhan kami ditempatkan di tempat ketiga gitu, di bawah Isaac Newton, di bawah Muhammad gitu kan? Ya beliau punya alasan gitu kan. Ya karena bagi Michael Hart gitu ya, yang bahkan bukan seorang Muslim, ya satu-satunya orang gitu ya di sepanjang sejarah yang berhasil menjalankan perannya gitu ya sebagai seorang yang memerintah negara lah istilahnya, dan juga sebagai orang yang memerintah dari aspek spiritual. Jadi berhasil di aspek spiritual, berhasil juga di aspek sekular bagi beliau, katanya gitu ya. Kurang lebih enggak persis kayak gitu sih kalimatnya di dalam kalimatnya Michael Hart gitu. Tapi kalau kakak nangkapnya seperti itu gitu ya. Nah, maka kita bandingkan gitu ya. Kita bandingkan sistem pemerintahan Islam gitu kan dengan demokrasi gitu ya. Yang sekarang dijalankan oleh berbagai negara di dunia. Kalau di demokrasi itu kedaulatan itu di tangan rakyat, kekuasaan itu juga di tangan rakyat. Itu secara teori ya, walaupun secara prakteknya kita tahu ya bahwa itu kedaulatan sebenarnya dalam prakteknya di negara demokrasi ya bukan di tangan rakyat sebenarnya ya kan, tapi ya kita udah tahu sendiri gitu ya, kita udah merasakan sendiri bahwa siapa yang berkuasa, siapa yang berdaulat gitu ya. Siapa yang menerapkan aturan-aturan. Kemudian khilafah. Kalau di khilafah atau di dalam daulah Islam, di dalam sistem Islam, maka kedaulatan itu di tangan syariat. Jadi apa sih bedanya kedaulatan sama kekuasaan? Ada yang tahu nggak?
Beda kedaulatan sama kekuasaan. Siapa? Mungkin ada yang tahu? Saidah? Kurang tahu, dokter. Tahu? Tahu Julia, Sukma? Ada yang anak IPS nggak? Kalau anak IPS mungkin lebih tahu ya. Keras pakai anu pakai gunting sama Abi. Di anu ada gunting. Di udah Abi ada gunting. Iya kalau bisa. Keras makanya kerasnya. Kerasnya kalau bisa. Tidak perlu Abi sih. Sebentar aja, sebentar. Ada bos Abi. Sini lah, jangan ditilang. Sini, jangan ditilang karena kita menyambutkan. Jadi kalau kedaulatan tuh yang menerapkan hukum gitu. Siapa yang berhak untuk menerapkan hukum gitu kan. Nah, kalau di demokrasi katanya di tangan rakyat gitu ya, yang diwakilkan oleh DPR gitu kan. Jadi ya mereka yang melegislasi hukum. Nah, tapi kalau dalam Islam ya kedaulatan itu ya di tangan syariat gitu kan. Kedaulatan ya itu apa yang diterapkan oleh syariat gitu. Kayak misalnya gimana menghukum pencuri, gitu kan? Gimana menghukum pezina, gitu. Apa sayang? Yaitu syariat yang menentukan gitu kan, bukan manusia. Nah, tapi kalau dalam demokrasi kan manusia gitu ya. Pendapat mayoritas lah istilahnya, pendapat mayoritas atau tadi sebagian yang menduduki kursi legislatif gitu. Dan kekuasaan di tangan rakyat juga. Kekuasaan ini ya yang menjalankan yang menjalankan pemerintahan itu gitu ya. Yang menentukan siapa yang berhak menjalankan sebuah pemerintahan gitu ya. Yang menyerahkan pemerintahan itu gitu. Nah, sama-sama di tangan rakyat gitu. Artinya ya kalau dalam demokrasi kan kita ada pemilu dan segala macam. Nah, itu salah satu contoh gimana rakyat memberikan kekuasaan gitu ya. Nah, kalau dalam sistem Islam ya macam-macam gitu, macam-macam sarananya gitu kan. Pemilu itu cuma salah satu sarana gitu ya. Bisa pemilu gitu ya, dan bisa juga kayak misalnya gimana para sahabat menunjuk para khalifah-khalifah setelah Rasul gitu kan. Tapi bukan dengan cara ini ya, bukan dengan misalnya kayak kekaisaran gitu ya. Memang kekhilafahan setelah Islam itu ya banyak kekhilafahan setelah Khulafaur Rasyidin gitu ya, memang banyak penyelewengan dalam penyelenggaraannya gitu ya. Walaupun mereka masih tetap bisa dibilang khilafah gitu ya, tapi ya memang dalam penyelenggaraannya itu memang ada beberapa kekurangan. Misalnya mereka menunjuk khalifahnya gitu kan, yang menunjuknya itu raja sebelumnya gitu ya. Jadi bukan dipilih oleh rakyat gitu, nggak pemilu lah istilahnya. Jadi ya memang itu salah satu ibaratnya penyelewengan mereka dengan sistem turun temurun lah istilahnya. Nah, kalau dalam Islam yang sebenarnya sih harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya rakyat yang memilih siapa yang memilih khalifah gitu, atau yang memilih pemimpin, yang memilih siapa yang berkuasa gitu kan istilahnya. Nah, standarnya apa? Ya standarnya adalah kemaslahatan. Jadi ya ini pragmatis gitu ya. Pragmatis itu karena kalau dianggap maslahat ambil gitu. Kalau dianggap mudarat ya ditinggalkan. Dan kita tahu ya kalau yang namanya maslahat dan mudarat itu kan subjektif loh gitu ya, subjektif. Ketika misalnya negara ngutang gitu ya. Bagi negara itu maslahat gitu ya, untuk ini gitu, untuk bantu perekonomian negara gitu ya. Tapi
Tapi sebenarnya kan efek jangka panjangnya nggak baik gitu ya. Kita menjadi nggak bebas gitu ya. Yang namanya negara berhutang itu kan menjadi lemah gitu kan di hadapan negara yang menghutangi. Gitu. Apalagi hutangnya hutang riba lagi kan. Dan ya numpuk gitu ya, hutangnya numpuk. Dan berbagai akibat yang lainnya gitu. Jadi intinya ya standarnya pragmatisme. Nah, tapi kalau dalam daulah Islam ya standarnya halal haram gitu kan, Al-Qur'an As-Sunnah gitu ya standarnya ini. Nah, itu beda secara mendasar, sebenarnya banyak lagi perbedaannya. Cuma ini dulu kita pelajari, mungkin di kesempatan lainnya gitu ya akan dibahas secara mendalam lagi gitu ya perbedaan keduanya. Ini secara ini aja dulu. Karena kita membahasnya secara umum ya kalau untuk pertemuan hari ini. Nah, sistem ekonomi Islam. Jadi segala problematika negeri kita saat ini gitu ya, sebenarnya itu bisa selesai dengan penerapan suatu strategi di dalam Islam. Jadi ada istilahnya strategi kepemilikan. Yang ini sangat khas gitu ya. Hanya sistem ekonomi Islam yang punya strategi kepemilikan ini. Jadi di dalam Islam itu diatur 3 kepemilikan. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang ini itu tentu tidak diterapkan di dalam sistem kapitalisme demokrasi gitu ya. Kepemilikan individu ya apa saja yang boleh dimiliki individu gitu kan, dan ketika itu dimiliki oleh individu maka nggak ada yang boleh merebutnya gitu ya, nggak ada boleh nggak boleh ada penggusuran, nggak ada boleh perebutan gitu kan, atau segala macam gitu ya kalau itu sudah milik individu. Nah, tapi ada hal-hal yang nggak boleh dimiliki individu, itu adalah kepemilikan umum. Nah, ada yang disebut kepemilikan umum. Jadi kepemilikan umum ini dia hal-hal yang nggak boleh dimiliki individu, gitu ya. Tapi ini harus menjadi kepemilikan umum rakyat negara khilafah secara umum, gitu. Maksudnya yang mengelolanya adalah negara, tapi yang mendapatkan manfaat dari suatu aset atau suatu hal itu adalah rakyat. Misalnya apa? Nah, ini hadisnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Nah, jadi hal-hal seperti misalnya sungai gitu ya, apalagi laut. Terus api ini melambangkan kayak batu bara gitu kan. Terus juga ya sumber daya alam lah gitu ya, sumber daya alam apa yang dihasilkan oleh perut bumi gitu ya. Hutan itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Dan sekarang itu kan dimiliki oleh swasta ya, dimiliki oleh individu gitu ya. Jadi yang menikmatinya ya swasta gitu kan, bukan rakyat. Nah, maka kalau dalam Islam itu adalah masuk dalam kepemilikan umum. Kalau kepemilikan umum yang mengelolanya itu harus negara dan dikembalikan kepada rakyat, sehingga wajar gitu ya. Wajar kok bisa sih kesehatan gratis, pendidikan gratis, itu wajar gitu ya. Orang-orang yang nggak bisa orang-orang yang nggak bisa mencari nafkah itu dinafkahi oleh negara gitu, wajar itu bisa. Karena adanya kepemilikan umum ini gitu ya. Pajak nggak ada pajak di dalam Islam tuh, nggak ada pajak gitu ya. Kepemilikan negara itu yang ketiga. Ini kepemilikan negara ini ya aset negara atau hal-hal yang dimiliki oleh negara gitu kan. Dan itu juga untuk melayani rakyatnya juga gitu ya. Pendapatan negara gitu ya, termasuk pendapatan dari misalnya ini apa sih istilahnya, kharaj gitu ya, pendapatan dari kharaj itu juga masuk ke kepemilikan negara dan akan dikembalikan ke rakyat gitu. Untuk infrastruktur. Nah, itu juga untuk
itu apa maksudnya kan miliknya milik negara gitu ya, kepemilikan milik negara, tapi yang menikmatinya kan juga adalah rakyat. Nah, seperti itu. Contohnya bandara, pelabuhan. Nah, itu kepemilikan negara gitu. Bisa loh membedakan antara kepemilikan individu, umum, dan negara. Ini kan kalau kurang nanti ditanya lagi di belakang. Nah, lalu oh iya, sebelum itu tadi kita balik sedikit ke sistem ekonomi Islam tadi. Gimana sih gitu ya kalau angan-angannya nih gitu ya. Kalau misalnya ini nih gitu ya diterapkan, kalau saat ini nih kita menerapkan ini gitu ya. Contohnya gitu ya. Contohnya kayak di Papua, kita punya 3 gunung emas. Di Papua kita punya 3 gunung emas. Nah, dan ternyata tahun 2015 gitu ya, dilaporkan kalau emas yang telah diambil dari tanah di Papua itu sudah 800 juta ton. Dan keuntungannya itu 6.555 miliar. Itu tahun 2015. Dan kalau kita rupiahkan itu kira-kira ya dapatlah 400-an juta per orang. Kalau dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, itu dapat aja per orang itu 400 juta rupiah. Coba bayangkan, kalian mau ngapain sih dengan duit 400 juta? Mau ngapain kira-kira? Itu cuma kalau kita asumsikan itu dari pendapatan gunung emas aja. Sumber daya alam kita cuma emas kah? Enggak kan? Apakah cuma di Papua kah sumber daya alam kita? Enggak kan? Tapi nyatanya kok kita ngutang terus sih? Bertanya-tanya loh kita. Nah, lalu sistem hilang kah? Kenapa ini? Tes. Iya masih ada dok. Coba ya kita share. Sampai slide. Oke, nah kita ke sistem sosial Islam. Al-Hujurat ayat berapa? 13 ya. 13 inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ini dalam Islam aja udah menempatkan bahwa semua manusia itu sama gitu ya. Jadi nggak ada tuh strata-strata sosial gitu. Nggak ada di dalam Islam tuh strata-strata sosial sebagaimana kayak misalnya di kalau kita lihat di peradaban lain tuh kayak di India misalnya, atau di mana lagi peradaban yang mereka itu menerapkan strata status sosial gitu kan, berdasarkan misalnya keturunannya, berdasarkan hartanya dan segala macam. Nah, tapi kalau dalam Islam tuh enggak gitu ya. Semua manusia tuh sama gitu kata Allah. Yang membedakan di sisi Allah itu orang paling takwa. Apa sayang? Minuman api. Oh iya Kak. Tapi habis. Bikin lagi. Nggak boleh kayak gitu. Sistem sosial Islam ini mengatur juga tentang pengaturan hubungan antara laki-laki sama perempuan. Abang. Jangan dong. Iya itu sama Abi. Sama Umi. Nah, gimana kalau dalam
sistem pernikahan dalam Islam itu kan sangat menghargai wanita, sangat melindungi wanita gitu ya. Mulai dari akad gitu ya. Kita seorang laki-laki gitu kan meminta kepada wali kita untuk menyerahkan gitu ya, menyerahkan kewajiban untuk melindungi kita gitu ya. Kewajiban untuk melindungi kita yang awalnya di tangan ayah kita itu beralih ke tangan suami kita. Itu gitu ya, itu akad itu ya seperti itu gitu kan ininya. Oh sayang. Beda banget ya sama sistem sosial saat ini, yang sebenarnya kita bisa dibilang kita sangat direndahkan lah. Ya kita lihat aja gimana angka kasus kekerasan seksual saat ini gitu kan, terus juga wanita menjajakan dirinya tanpa malu gitu ya di iklan-iklan yang ada hubungannya sama produk wanita, tiba-tiba muncul wanita seksi gitu kan, itu merendahkan martabat wanita gitu ya. Ya itulah sistem sosial yang terjadi saat ini, sangat kontras dengan sistem sosial di dalam Islam, sistem pidana Islam. Nah, ini gimana supaya ya hukum itu adil gitu kan? Karena kalau penerapan hukum itu nggak adil tuh bahaya banget ya, bahaya banget. Karena akan muncul ketidakpercayaan loh akhirnya terhadap pemerintah, yang ini akan mengganggu stabilitas negara gitu. Ya beberapa waktu lalu kita dilanda wabah pandemi COVID gitu kan, dan gimana pengurusan negara terhadap rakyatnya itu banyak gitu ya, menimbulkan kontroversi di masyarakat lah, yang akhirnya ya bisa kita lihat lah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah sekarang ini, dan itu kan akan menggoncang stabilitas negara. Nah, ini Top Kapipeles di Istanbul, Turki. Nah, jadi di sinilah disebutnya adalah kolesi gitu ya. Jadi menara keadilan disebutnya. Jadi di bawah tuh rakyat tuh bisa melihat gitu ya menara itu. Aku merasa aman nih gitu ya, berada di negeri ini gitu ya, karena negerinya adil gitu ya. Kalau hak-hakku dilanggar gitu ya, aku cukup melaporkan gitu kan, cukup meminta keadilan, dan aku akan mendapatkan keadilan itu gitu ya. Mereka merasa seperti itu gitu, karena mereka percaya gitu ya. Ini lambang keadilan di Istanbul, Turki saat itu. Nah, tapi apa sih gitu ya stigma atau label yang sering muncul di benak banyak orang ketika membahas tentang sistem pidana Islam? Apa? Kalau kalian tuh apa sih kalau yang ketika bilang nih sistem pidana Islam, kalian apa yang kalian pikirkan? Kejam? Apa? Iya, kejam. Iya, dokter, kejam. Kejam. Apa yang paling kejam? Rajam? Pidana yang paling kejam itu apa? Rajam? Iya. Oke, sekarang kita bahas, benarkah rajam itu kejam? Gitu ya. Kita akan ngebahas tentang rajam gitu ya. Rajam itu apa sih? Rajam ini hukuman mati untuk para pezina yang telah menikah. Jadi ya untuk para pezina itu dibedakan hukumannya antara yang sudah menikah dan yang belum menikah gitu. Jadi kalau yang rajam ini cuma bagi yang sudah menikah. Jadi dia itu sudah menikah, kemudian dia berzina gitu kan, dengan ya tentu dengan bukan orang yang dia nikahi gitu kan. Nah, lalu rajamnya hukumannya itu dia itu dipendam di dalam tanah gitu ya, dipendam di dalam tanah, ditinggal kepalanya, lalu dilempari batu sampai dia mati gitu. Jadi nggak kayak dihukum mati aja kan, kayak kita tuh udah melanggar HAM nih gitu ya. Kalau dihukum mati aja kita udah mikir melanggar HAM gitu ya. Makanya karena standarnya kan HAM ya, standarnya HAM, maka dibilang rajam itu kejam. Tapi benar nggak kejam? Udah dipendam gitu ya, dilempari lagi, terus juga ditonton orang banyak. Nah, oke. Kejam apa tidak?
ada seorang laki-laki nih, dia sudah menikahi seorang perempuan, berjanji menjaganya seumur hidupnya gitu ya. Kemudian ada seorang wanita yang menggoda dia, menggoda laki-laki ini. Dia tergoda gitu ya. Dia tergoda. Dan faktanya naluri seksual gitu. Naluri seksual itu adalah fitrah yang tidak mungkin terstimulus tanpa adanya rangsangan dari luar. Jadi fitrah ini ya maksudnya setiap manusia itu punya yang namanya naluri seksual. Tapi naluri seksual ini dia nggak akan mungkin muncul kalau dia nggak dirangsang gitu. Kalau nggak ada stimulusnya. Stimulus itu ya baik itu stimulus yang dia lihat dari lewat inderanya, dia dengar, dia cium, misalnya mencium parfum dari seorang wanita misalnya, atau dia munculkan ke dalam benaknya, nggak ada apa-apa nih gitu ya, tapi dia memunculkan sendiri bayangan-bayangan khusus gitu ya, istilahnya piktor lah gitu ya, maka itu juga akan muncul naluri seksualnya. Nah, maka cara menekan atau menghilangkan perzinaan adalah dengan menekan atau menghilangkan kan tentunya stimulus tersebut. Nah, jadi nih sebelum kita bilang rajam itu kejam, kita lihat dulu ternyata sebelum gitu ya seseorang itu dia dihukum rajam ada 10 gerbang. Ada 10 gerbang yang diterapkan di dalam sistem Islam gitu ya. 10 gerbang ini yang akan mencegah seseorang untuk berzina. Nah, yang pertama itu adalah penguatan keimanan. Jadi ada sebuah cerita tentang gimana Khalifah Abu Bakar itu beliau ingin memastikan nih ketakwaan rakyatnya. Lalu beliau jalan-jalan ke pinggiran Jazirah Arab gitu. Jadi dia menemui seorang anak penggembala yang dia menggembalakan gembalaan orang gitu ya. Jadi dia cuma dia digaji gitu ya untuk menggembalakan gembalaan orang. Terus beliau pura-pura nih, Khalifah Abu Bakar pura-pura untuk mau membeli gembalaannya itu. Lalu dia bilang, tidak, ini bukan punya saya, ini punya bos saya, gitu ya. Udahlah, bosmu kan nggak tahu, gitu ya, kata Khalifah Abu Bakar. Lalu kata si anak gembala ini, ya dia bilang, iya, bosku nggak tahu, tapi Tuhanku tahu, kata dia. Oh, ternyata rakyatku yang di pinggiran ketakwaannya masih terjaga, gitu. Jadi negara itu punya andil gitu kan untuk menjaga ketakwaan individu gitu ya. Jadi penguatan yang pertama adalah penguatan keimanan. Jadi bukan cuma tanggung jawab individu gitu, tapi negara tuh mesti memastikan gitu ya. Pemimpin tuh mesti memastikan gimana keimanan dari rakyatnya. Yang kedua, bagaimanapun caranya, gimana pun sarananya gitu ya. Yang kedua, penerapan sistem pendidikan Islam. Nah, jadi dengan sistem pendidikan Islam yang diajarkan gitu ya, diajarkan tentang ya seks edukasi yang benar itu seperti apa gitu ya, diajarkan tentang apalagi tentang batasan-batasan aurat gitu ya, misalnya, terus diajarkan tentang ya kalau kita terangsang gitu ya nalurinya, kita harus apa gitu ya, atau gimana cara-cara untuk menekan atau menghilangkan stimulus itu gitu kan, dan ya berbagai pendidikan lainnya gitu kan, yang sehingga teredukasi lah intinya gitu ya, sehingga individu-individunya itu teredukasi, rakyat teredukasi. Terus yang ketiga, aturan menutup aurat. Nah, karena kita tadi tahu gitu ya naluri seksual ini itu muncul dengan adanya stimulus, nah maka ada gitu ya aturan menutup aurat, sehingga tidak berseliweran gitu kan wanita-wanita di jalan yang akan merangsang naluri. Kalau sekarang kan ketika ada kasus kekerasan seksual misalnya, ya sama sekali nggak dibahas tentang masalah wanita menutup aurat. Ya, laki-lakinya aja yang pikirannya kotor gitu ya, laki-lakinya aja nggak kuat iman gitu ya. Iya, itu betul gitu ya. Masalah kekerasan seksualnya ya betul, itu salahnya si laki-lakinya gitu ya. Tapi kita juga sebagai wanita gitu, kita juga punya kewajiban gitu kan untuk menjaga diri kita dengan menutup aurat. Nah, maka negara pun juga punya kewajiban untuk menerapkan aturan menutup aurat. Dan yang keempat adalah larangan ikhtilat gitu ya. Jadi dilarang untuk berdua-duaan, kan dilarang untuk bercampur baur juga. Bercampur baur antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Ada
transportasi khusus wanita gitu kan, ada ya di dalam sistem pendidikan pun gitu ya, ada kelas khusus wanita, ada kelas khusus laki-laki gitu. Jadi ya diatur sedemikian rupa supaya tidak gampang gitu ya, supaya tidak gampang naluri seksualnya itu bangkit gitu. Dan ada aturan Qadrul Basor. Ini adalah menundukkan pandangan. Lalu sistem sosialnya juga dilarang, pornografi dilarang. Tidak seperti sekarang lah kita pornografi ya di mana-mana ada gitu ya, gampang banget mengaksesnya. Nah kan anak kecil aja tahu gitu ya cara mengakses pornografi itu sekarang. Sistem ekonominya itu menjamin kesejahteraan. Ya, kita nggak bisa memungkiri lah sekarang itu banyak ya tadi wanita-wanita yang menjajakan dirinya loh gitu ya. Ya karena apa? Ya karena mereka nggak dapat kesejahteraan gitu kan. Karena sistem ekonomi sekarang yang begitu beratnya persaingannya dan segala macam, ya kita terjebak di keadaan sistem ekonomi yang seperti ini yang tidak menjamin kesejahteraan, ya akhirnya banyak kan yang menjajakan dirinya gitu ya. Itu salah satunya, maka dijaminlah kesejahteraan. Sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan ini itu juga akan akan mencegah wanita-wanita itu untuk menjadi tadi seorang PSK lah istilahnya. Nah, lalu kemudian kemudahan menikah. Ini gerbang ke-8, kemudahan menikah. Dimudahkan menikah, nggak dipersulit gitu ya, nggak dipersulit. Bahkan yang nggak punya mahar dikasih mahar sama negara tuh. Terus ya nggak ada aturan-aturan khusus kayak misalnya kalau sekarang gitu ya kayak dibatasin gitu ya, umurnya dibatasin gitu kan. Untuk menikah tuh boleh laki-laki umur segini, perempuan umur segini gitu ya. Nah, kalau dalam Islam ya batasnya balik aja sih gitu ya. Kalau dia udah balik gitu ya, dia udah mukallaf gitu, dia udah tahu baik dan buruk gitu ya, dia udah boleh menikah gitu. Terus juga yang ke-9, kebolehan poligami. Nah, ini juga salah satu syariat Islam gitu kan, dibolehkan, bukan diwajibkan ya, bukan disunahkan juga, tapi boleh gitu ya, boleh. Artinya boleh ya artinya nggak haram gitu ya. Kalau sekarang kan poligami itu kayak dipandang kriminal gitu ya, bahkan orang berpoligami itu sekarang tuh kayak dianggap karena nafsu aja nih gitu ya, karena dan dapat stigma negatif lainnya gitu. Nah, jadi ya karena mungkin ada aja laki-laki yang dia itu nggak cukup satu gitu, yang nggak cukup satu dan istrinya juga nggak mampu untuk melayani naluri seksualnya lakinya gitu ya. Ya daripada akhirnya menzolimi istrinya gitu kan ya. Ya udah gitu ya dia poligami gitu. Tapi tentunya dengan orang yang berpoligami di sistem yang seperti ini kan tentunya dia adalah orang yang sudah imannya itu dikuatkan gitu kan, dia udah mendapatkan sistem pendidikan Islam gitu kan, dia juga udah sejahtera gitu ya. Intinya ya dia yang melakukan ini gitu ya adalah orang yang memang sudah punya keimanan yang kuat dan teredukasi gitu ya, sehingga akhirnya dia tentu tidak menelantarkan istri dan segala macamnya gitu ya. Ya memang patut kita akui ya, memang praktik poligami sekarang ini ya banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham sebenarnya gitu ya. Untuk apa syariat ini gitu kan. Tidak paham menjalankannya dengan benar itu seperti apa gitu, dan tentu banyak juga yang melakukannya dengan tujuan yang tidak baik gitu ya. Terus yang ke-10, dipertontonkannya hukuman rajam. Jadi gimana sih ngelihat gitu ya orang berzina gitu kan, terus dia dirajam, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya, orang dirajam gitu ya, dilempari batu sampai dia meninggal, masih mau nggak kira-kira berzina? Nah setelah seluruh ini diterapkan terus masih aja zina gitu ya, udah nikah juga kan, tadi zina rajam ini kan untuk orang yang udah menikah ya, udah nikah udah punya istri gitu, masih aja zina gitu ya, masih aja zina gitu kan. Dan sementara seluruh ini ke-10 gerbang ini udah diterapkan, masih nggak rajam itu kejam? Kira-kira masih nggak rajam itu kejam? Enggak, ya kan? Justru
apa? Justru rajam ini itu tadi bisa melindungi orang lain untuk tidak berzina gitu kan. Karena ya dampak negatif dari zina itu banyak sekali lah tentunya gitu ya. Tidak hanya bicara dosa gitu kan, tidak hanya bicara dosa, tapi dampak di kehidupan duniawi ini tuh banyak sekali gitu ya negatifnya. Maka selain itu juga ya hukum rajam ini gitu ya, ketika diterapkan itu tidak hanya memberikan efek jerak ya, tidak hanya memberikan efek jerak bagi orang yang menonton tadi, tapi juga menghapuskan dosa si pelaku. Itu ada nggak sih gitu ya perbuat hukuman yang menghapuskan hukuman di dunia ini gitu, selain hukum pidana Islam yang menghapuskan dosa. Ketika seseorang berzina gitu ya, terus dia di penjara nih, misalnya dia berzina, terus dilaporkan istrinya gitu ya, di penjara misalnya 4 tahun, itu nggak ngehapus dosa dia gitu ya, dosanya dia tetap ada gitu kan. Tapi kalau orang yang berzina tadi gitu kan dirajam sampai mati, maka dia nanti di akhirat dia nggak akan lagi diadili dengan dosa zinanya itu, karena dia udah dirajam, mendapatkan balasan di dunia tadi dengan dirajam tadi, dia di akhirat dia nggak akan lagi gitu. Jadi misalnya nih seorang yang solih lah ibaratnya, terus juga banyak berbuat kebaikan lainnya juga bermanfaat untuk manusia dan segala macam, dia tuh punya banyak pahala, tapi tiba-tiba dia berzina tadi, dia berzina dihukum dengan rajam, bisa nggak dia masuk surga? Ya bisa aja, karena nanti di akhirat dia dosa zinanya itu dihapus gitu ya, udah dihapus gitu kan. Jadi dia nanti di yaumil mizan gitu ya, dia cuma akan diadili ya dengan dosa-dosa dia yang lain aja selain dosa zinanya gitu. Nah itu Masya Allah sistem pidana Islam. Masihkah rajam itu kejam? Kira-kira? Oke, kita ke sistem pendidikan Islam. Oke, kita udah jelasin tadi ya gimana Masya Allahnya sistem pendidikan ketika Islam diterapkan tadi. Banyak ulama-ulama gitu ya di zaman kegemilangan peradaban Islam. Nah, sekarang mindset kita kalau zaman sekarang nih gitu ya, kebanyakan mindset tentang ilmu itu kan buat kerja lah. Banyak gitu ya yang pengen jadi dokter gitu ya. Buat apa gitu ya? Karena dokter gajinya besar misalnya. Banyak ada aja gitu ya, ada aja yang seperti itu gitu kan, karena dokter gampang kerjanya gitu, gampang buat cari kerja gitu kan, itu gitu ya. Padahal apa harusnya ya kita menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk ya karena Allah gitu ya, karena Allah, sehingga kita nanti bisa memanfaatkan ilmu kita ini untuk umat manusia gitu kan, untuk kegemilangan peradaban Islam gitu ya. Nah, barang siapa yang pelajari ilmu di mana seharusnya yang diharap adalah wajah Allah, tetapi mempelajarinya untuk mencari harta benda dunia aja, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Masya Allah. Padahal wangi banget ya surga itu seperti apa, yang tidak bisa kita bayangkan, tapi hanya karena dia menuntut ilmu cuma untuk dunia, hilang penciuman kita terhadap surga. Abang dulu gitu ya, di zaman kegemilangan peradaban Islam ini, mereka nyari akhirat gitu ya, dapatnya dunia. Tapi kalau kita sekarang kejar dunia, akhiratnya belum tentu dapat. Kenapa Dede jadi menangis? Lalu sistem politik dalam dan luar negeri. Nah, ini Rasulullah pernah menandatangani, mengatur tentang piagam Madinah. Ini adalah salah satu bentuk politik dalam negerinya, di mana Rasulullah itu mengatur hak dan kewajiban warga Madinah. Karena di Madinah nggak cuma orang Islam gitu ya, di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani gitu kan. Nah, jadi gimana nih gitu ya, diatur hak dan kewajiban dalam sebuah bingkai negara Islam tadi. Politik luar negerinya dikenal dengan istilah jihad dan
Futuhat. Yang kita ini tadi ya, bahwa Futuhat itu tidak sama dengan penjajahan gitu kan. Futuhat itu adalah pembebasan sayang. Lalu, nah, siapa saja yang wajib mengamalkannya? Ternyata ada tiga yang dituntut Allah untuk menerapkan syariat Islam tadi. Ya, karena tadi aspeknya itu adalah terdiri dari tiga aspek tadi ya, maka yang menyelenggarakan atau yang mengamalkan syariat Islam tadi pun juga adalah tiga aspek, yaitu individu, kelompok, dan negara. Individu, ya tiap orang gitu ya, tiap orang dituntut untuk mengamalkan syariat Islam. Kelompok dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, dituntut untuk menjalankan dakwah, gitu kan, menjalankan untuk saling mengingatkan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhkan kemungkaran gitu ya dari dunia ini. Nah, makanya banyak misalnya kelompok-kelompok yang bergerak misalnya di bidang pendidikan, ada yang di bidang sosial gitu ya, ada yang kita sering dengarkan gitu ya, yang nerima donasi gitu ya, nerima donasi terus membagikannya atau menyalurkannya ke Palestina misalnya, ke orang-orang yang kelaparan dan segala macam. Nah, itu adalah bentuk pengamalan oleh kelompok. Nah, lalu ada juga pilar negara gitu. Kenapa harus ada pilar negara? Nah, ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Jadi dalam Al-A'raf ayat 96 itu jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Kita perlu gitu ya adanya negara yang bisa menerapkan seluruhnya tadi gitu, karena kayak sistem yang keenam sistem tadi ya, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, apalagi tadi apa satunya apa tadi yang kurang, politik, sosial, pendidikan, ekonomi, pidana. Nah, maka ketika itu ada hukumnya tapi tidak ada yang menerapkan, ya kan akhirnya kan ditinggalkan seperti sekarang. Nah, maka perlu adanya gitu ya institusi tadi, negara yang menerapkan seperti zaman Rasulullah tadi gitu ya, yang menerapkan itu tadi, yang menerapkan seluruh aspek dalam sistem yang ada di dimensi hablum minan nas tadi. Nah, kata Allah, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, di sini menarik. Di sini ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah, di depan Allah dan Rasul ada kata ati'u gitu ya. Taati Allah, taati Rasul. Tapi di depan ulil amri itu tidak ada kata wa ati'u gitu ya. Langsung ulil amri. Nah, ternyata dari tafsir itu adalah bahwa ketaatan terhadap ulil amri itu harus sejalan dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasul gitu ya. Karena ada lagi gitu ya ayat bahwa ya jika ada nah selanjutnya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul gitu. Jika kamu yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, kalau misalnya ulil amrinya gitu ya enggak Islam gitu kan, ya gimana bisa dia mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Nah, ini salah satu kenapa gitu kita tidak boleh dipimpin oleh orang kafir gitu. Dan ketaatan kepada ulul amri itu harus berlandaskan kepada kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya gitu.
Nah, ini dalil-dalil lain ya tentang kewajiban gitu. Adanya pilar negara. Ada ayat 55 tadi ya. Nah, bahwa dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Gitu. Jadi ya janji Allah kan bahwa kita akan berkuasa di muka bumi ini. Sama seperti bisyarah tadi gitu ya. Kita mesti meyakini ini. Kalau bisyarah tadi kan hadis lah. Tapi kalau ini kan ayat Al-Quran. Nah, jangan mengikuti hawa nafsu kita untuk dalam setiap memutuskan sesuatu gitu, memutuskan perkara. Pada hari ini orang-orang mukmin merasakan kebahagiaan karena memperoleh pertolongan Allah. Nah, ketika pertolongan Allah itu datang, kita akan bahagia banget gitu. Kita akan merasakannya gitu kan. Kalau kita menjadi salah satu dari penolong agama Allah. Tapi apa yang terjadi kalau kita cuma menjadi penonton? Apa yang terjadi? Apalagi kalau kita malah jadi penghalang gitu kan? Nah, ini dalil hadis. Siapa saja mau lepas tangan dari ketaatan kepada Allah, niscaya akan pergi pada Allah dari kiamat tanpa memiliki hujah. Gitu. Gak punya alasan. Kita nggak punya alasan untuk nggak taat gitu. Kenapa nggak taat? Kita nggak punya alasan nanti di akhirat nanti. Dan siapa saja yang mati sedang ada baiat. Baiat ini adalah janji setia kepada pemimpin, gitu ya, kepada khalifah. Kita dibilang mati jahiliyah kalau kita nggak ada baiat. Nah, jadi di sini kita belajar dulu gitu ya tentang teorinya gitu kan, tentang hal yang ideal itu seperti apa. Kita belum lagi membahas tentang lalu apa yang mesti kita lakukan sekarang gitu kan. Apakah kita mesti kudeta atau bunuh diri? Nah, nauzubillah lah. Itu bukan caranya gitu ya. Seperti apa kita berkontribusi gitu kan untuk bisa gitu ya agar syariat-syariat Islam tadi gitu ya, agar ketiga pilar tadi itu berdiri, agar syariat Islam itu tadi bisa dijalankan gitu ya secara kafah. Ya, kita belum lagi membahas itu. Kita baru membahas teorinya dulu. Semestinya tuh seperti apa sih gitu ya kehidupan ini gitu kan. Nah, ini juga adalah bisyarah. Kalau tadi adalah bisyarah tentang tentang Konstantinopel, nah ini ada bisyarah lagi tentang, silakan dibaca. Terlindung sedikit. Di akhir ini adalah timeline kekuasaan Islam. Gitu. Nah, jadi ini timelinenya terdapat masa kenabian, ini masa kepemimpinan Rasulullah. Lalu diangkat ketika Rasulullah meninggal, kemudian ada Khulafaur Rasyidin. Setelah zaman Khulafaur Rasyidin, masa kekuasaan yang zalim. Nah, ini masa-masanya setelah Khulafaur Rasyidin itu kekhalifahan Umayyah gitu ya, Abbasiyah, dan selanjutnya sampai ke Utsmaniyah. Nah, sampai runtuh kan kekhilafahan Utsmaniyah. Nah, ini kemudian kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Nah, kita berada di timeline ini, di masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan ini, yang sudah berlangsung selama berapa abad nih gitu ya, sejak Utsmani runtuh. Ya, itu kekuasaan diktator yang menyengsarakan di seluruh dunia saat ini. Dan Allah berlangsung selama Allah menghendaki gitu. Kemudian dia mengangkat masa itu saat dia berkehendak untuk mengangkatnya, lalu akan muncul masa kekhilafahan kembali yang mengikuti manhaj kenabian. Nah, ini yang mengikuti manhaj kenabian. Artinya seperti apa? Seperti kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin. Masa itu akan kembali. Setelah itu beliau diam. Dan para ulama mengartikannya bahwa setelah itu beliau diam, ya artinya tidak ada lagi masa setelah itu. Entah itu kiamat, wallahu a'lam. Jadi maka untuk menyambut bisyarah ini gitu ya, apakah kita mau menjadi al-fatih selanjutnya, ataukah kita mau menjadi penghalangnya gitu. Atau kita mau cuma jadi penonton yang tentu itu punya jatahnya masing-masing gitu kan. Kita punya jatah pahalanya masing-masing, tergantung pada pilihan
yang akan kita ambil, yang akan kita pilih. Kita mau berperan sebagai apa? Sebenarnya ada video tapi kayaknya nggak sempat lagi lah, mungkin nanti kakak share di share di grup aja insya Allah lah, video tentang 3 seconds judulnya, jadi dari National Geographic. Ini tentang katanya gitu ya, diumpamakan kalau manusia itu hidup di bumi ini cuma 3 detik gitu ya, tapi apa yang sudah kita lakukan selama 3 detik itu, katanya kita merusak ekosistem bumi dan berbagai kerusakan yang lainnya gitu ya. Oh ya, bumi ini udah terlalu lelah gitu ya untuk kita rusak. Dan yang menarik di akhir gitu ya, di akhir video dia bilang bahwa di detik keempat gitu ya, kita harus bersama untuk mengubahnya gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan di detik keempat ini? Nah, maka bersama kan tentu butuh aturan gitu ya. Jadi ya menurut kalian nih, aturannya itu harus dari siapa? Dari pikiran 1-2 orang kah, atau dari sang pencipta bumi ini kah? Yang aturan yang akan kita ambil untuk bersama tadi ya, mengubah bumi menjadi lebih baik gitu kan di detik keempat ini. Gini, tanpa dalil aja gitu ya, dia yang seorang non muslim itu bisa ngomong bahwa kita butuh bersatu gitu kan, sama-sama untuk memperbaiki dunia sekarang ini. Sedangkan kita punya dalilnya gitu ya. Kita punya hujah lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mampu nggak kita mengamalkannya. Cukup dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 286 ini, maka ini kakak rasa cukup gitu ya untuk menjadi penguat diri kita bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kita akan dapat pahala dari apa yang kita usahakan dan dapat siksa juga dari apa yang kita kerjakan gitu ya. Oke, di sini maka dari sini kita pahamlah bahwa betapa Islam ini begitu komprehensif, lengkap, dan kita bisa kok, kita bisa. Kita saat ini hanya tertidur, kita hanya ya tertidur gitu ya, yang perlu bangun, dan kini kita hanya bisa berharap bahwa kita dapat menjadi bagian dari perjuangan yang akan membawa kembalinya kejayaan Islam ini. Ya, sampai sini dulu, sudah maghrib. Kakak akhiri istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan silakan nanti di drop di WhatsApp aja lah, atau mau personal chat juga bisa. Oke, nanti kakak jawab di WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.